baik dan saya juga kurang sehat. Bisa Caca ceritakan kenapa merasa tidak baik-baik saja? Merasa tidak baik saja yang mungkin karena dihadapkan dengan banyak tugas, jadi membuat saya kelelahan sih, meskipun saya rasa saya tidak punya banyak aktivitas lain, tapi saya merasa terus di tugas sehari-hari. Jadi Kak Caca ini lagi di fase stres akademik ya? Itu Bisa Caca ceritakan lebih lanjut apa yang buat Caca lebih stres di stres ini? sebenarnya kalau kenapa saya stres akademik, mungkin karena saya merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Merasa terpuruk sih, karena saya merasa kenapa kalau kerja tugas kurang maksimal, kadang kalau kerja tugas juga tidak jemputnya tidak sesuai deadline, jadi itu membuat saya sangat terpuruk, kayak merasa kenapa saya selalu terlambat dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dibandingkan teman-teman yang lain yang waktu terus kumpulnya juga tepat waktu. Jadi saya merasa kayak kenapa saya merasa tertinggal, jadi itu membuat saya merasa stres dalam akademik seperti itu. Kak Caca lebih merasa tertinggal ya? Mungkin bisa Caca ceritakan lagi lebih lanjut lebih kayak kenapa bisa Kak Caca merasa tertinggal. Dan kalau dilihat prosesnya Kak Caca itu sudah wah banget, sudah bisa survive sampai di sekarang. Kenapa Kak Caca? Saya juga orangnya menutup diri. Itu saya juga mungkin kayak bilang orang yang menutup diri. Dan semisal kalau ada tugas yang tidak saya pahami, saya kadang ragu untuk bertanya ke teman, karena saya rasa saya membawa hal beban gitu, apalagi kalau semisal ada tugas yang buat saya kayak sama sekali tidak mengerti. Saya kadang mau bertanya ke teman-teman, tapi bagaimana ya, nanti takut dia menjadi beban kalau semisal juga saya meminta tolong gitu. Jadi kayak merasa ya sudah, pokoknya apapun yang terjadi kayak ke diri sendiri lagi gitu, kayak urusannya lah ya, pokoknya enggak enakan untuk minta tolong ke teman-teman seperti itu. Kak Caca merasa tidak enakan ya untuk minta tolong. Jadi itu yang menjadi beban sehingga sampai di stres akademik. Iya, dan juga saya merasa kesepian sih, karena kurangnya dukungan itu. Dukungan ini kalau dari mana, kalau dari tapi kalau dari keluarga Kita mulai dukungan dari keluarga. Bisa ceritakan dukungan dari mungkin orang tua, saudara, atau sekitarnya. Bisa. Kalau
sebenarnya kakak saya ada sih, tapi itu mungkin dia merasa bahwa saya sudah dewasa. Jadi dia merasa bahwa oh mungkin adikku bisa diuji bagaimana keadaannya kalau di perkuliahan, diajar kak untuk mandiri. Nah kalau dari Cipu juga begitu juga, dia merasa bahwa apapun yang terjadi ya jalani saja, dan merasa bahwa pokoknya saya anggap nih Caca dewasa nih sekarang, bisa atur diri sendiri. Tapi saya merasa kayak apa sih, misal dia anggap kak hanya kayak dibilang Caca sudah dewasa, tapi saya juga butuh peran dari ayah. Maksudku sosok ayah, bagaimana nih caranya dia support anaknya, anak perempuannya. Kalau dari ibu biasa juga biasa sih, alhamdulillah biasa tanya-tanya. Kadang juga kalau menunggu tentang tugas, biasa dia semangati gitu. Bisa dia bilang oh gitu memang kalau di perkuliahan risikonya. Ya tapi saya pribadi juga intinya masih merasa kurang lah, seperti kalau dari dukungan keluarga. Berarti yang jadi akar permasalahannya ini sekretaris akademik, yang mana ikut teman-teman merasa tertinggal, itu ya yang Caca rasakan. Saya ingin Caca ceritakan akan ceritakan. Oh iya, kalau dari saya itu saya sudah sedikit introspeksi diri terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya merasa tertinggal, kenapa saya merasa stres akademik, karena sebenarnya yang terjadi sekarang ini yang sudah terjadi di tahun lalu. Maksudnya pas di sekolah, karena saya di situ juga ya begini menutup diri, tapi di dalam perkuliahan ini alhamdulillah saya masih kuat atau masih bisa paksa diri saya untuk berinteraksi. Nah kalau di pasnya SMA tuh sama sekali tidak ada. Jadi saya merasa itu lagi sendiri, terus apa ya, jadi mungkin intinya pengaruhnya itu dari pas SMA seperti itu. Jadi saya merasa di perkuliahan juga oh ternyata kondisiku ada lagi pasnya di SMA, karena dulu tuh nih saya tertinggal juga dalam hal apapun, kayak misal kerja tugas seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami di SMA, jadi kayak terbawa-bawa hingga sekarang gitu. Ya walaupun memang awal-awalnya masuk perkuliahan itu saya selalu tekankan atau janji sama diriku untuk tidak terjadi dengan hal itu sebelumnya yang terjadi di masa-masa SMA. Tapi kenapa sekarang terjadi seperti itu? Ya, Caca tidak expect ya, kayak hal yang pernah terjadi di masa lalu kembali dan terjadi sekarang. Iya, Ya mungkin ini lebih parah atau kemarin yang lebih parah? kemarin yang lebih parah. Iya. Berarti sekarang masih alhamdulillah tidak separah kemarin. Iya betul, karena kemarin itu pada tahun-tahun corona ya. Jadi saya merasa apa ya, mungkin saya juga kadang tidak paham ketika guru menjelaskan. Semisal lewat online, saya lebih suka langsung seperti itu. Dan saya menurutku pasnya di SMA itu kan perkuliahannya daring, dan guru juga kadang tidak mengajar, langsung kasih tugas. Nah di situ saya merasa kayak bagaimana caraku kerja tugas kalau misalnya belum ada dikasih
kasih penjelasan dari guru seperti itu. Walaupun memang teman-teman saya mengerti, tapi saya kembali juga ke diri saya sendiri. Saya selalu tertahan, selalu merasa tidak enakan untuk berbaur, kayak kerja tugas sama meskipun diajak, tapi saya merasa tidak bisa berbaur karena ada hal lain yang membuat saya seperti itu. Ini tadi kita kembali ke topik awal, ke Caca yang merasa stres karena merasa tertinggal, kurangnya dukungan orang tua. Ada dari hal itu yang Caca lakukan untuk bisa survive sampai sekarang. Bisa dimaafkan. Hal apa yang Caca lakukan sehingga Caca bisa sampai sekarang, survive sampai sekarang, tetap usaha psikologi sampai sekarang. Padahal kalau dilihat Caca kurangnya dukungan, stres di perkuliahan, walaupun itu cuma stres karena tugas, rasa tertinggal, itu tidak membuat pengaruh. Dan apa yang buat Caca bisa survive sampai sekarang? Kalau dari saya sih karena ibu, karena mungkin satu-satunya harapan saya juga untuk saya sukses, saya harus mengandalkan ibu saya. Dan juga karena dia sudah rawat saya sejak kecil, jadi saya pikir saya harus membalas budi gitu dengan lebih dari apa yang sudah dia lakukan ke saya. Gitu. Terus juga saya merasa kalau saya tidak bertahan sampai sekarang ini, saya merasa rugi karena apa ya, saya merasa orang juga pasti ada di kondisiku, tidak mungkin hanya saya sendiri, dan pasti masih banyak yang lebih parah dibanding saya gitu. Ya, itu hal yang selalu saya lakukan dan saya tekatkan dan saya arahkan kepada diri saya sendiri untuk selalu bertahan, karena itu adalah proses menjadi dewasa gitu. Dan saya baru mengerti, oh ternyata begini, kalau kita apa ya, baru mengerti ternyata oh begini kehidupan Kale. Kalau waktu kecil kan kita masih ingat-ingat kayak bermain Ji, tapi kalau kayak besar kayak merasa nanti bagaimana kalau semisal begini-begini orang tua aku begini, jadi itu hal yang membuat Kak bertahan kayak gitu. Berarti ini yang tetap buat Kak Caca bertahan ibu. Iya. Kalau paling berat itu Kak Caca tetap bertahan ibu. Dari semua cerita Kak Caca dari awal, penyesalannya itu karena Caca stres, masalahnya itu karena kurang dukungan, merasa tertinggal dari teman-teman, tapi tetap bertahan sampai sekarang kan itu dapat dukungan dari ibu. Iya, dari teman juga. Wah, masih ada yang mau Kak Caca keluarkan? Yang buat Kak Caca merasa janggal, keluarkan saja semua. Mungkin akhir-akhir ini ada yang membuat Caca semakin merasa stres di akademiknya. Selain itu merasa tertinggal, selain dukungan orang tua, akhir-akhir ini mungkin semingguan belakangan ini. Oh ada. Saya selalu berpikir sih, kalau semisal dalam keadaan seperti ini, saya selalu bilang kalau semisal saya selalu terstuck dalam keadaan seperti ini, kapan saya bisa apa ya, mencapai cita-cita saya. Itu terus yang saya ingatkan juga. Dan saya juga merasa bahwa saya nanti bakal jadi apa ya, walaupun sebelumnya saya sudah membuat keputusan saya harus begini, tapi ternyata melewati proses itu ternyata apa ya, tidak sesuai ekspektasi saya. Saya pikir ternyata kalau kita berproses itu ya
bagaimana alur prosesnya, padahal saya sudah melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Sejauh ini saya bertahan karena saya hanya memikirkan apa nanti hasilnya, seperti itu ya. Jadi itu membuat saya juga kayak stres akademik seperti itu. Jadi apa ya, kalau dari prosesnya juga kadang saya merasa kalau ternyata bisa dilalui meskipun banyak tugas, tapi kurang. Kadang sadar, kadang tidak, seperti itu. Saya merasa kurang ya di sini. Karena tidak dari awal tidak melihat, cuma berpikir hasilnya dan tidak berpikir apa sebenarnya yang akan saya lalui selama melewati ini. Sedikit tambahan mungkin, saya terlalu cepat sih, lebih ke saya bertindak sebelum saya berpikir baik-baik akan konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Jadi saya selalu menerima, misal kuliah kita harus tahu dulu konsekuensinya itu nih karena tugas banyak, tapi saya tidak survive lebih dalam lagi. Saya kayak mungkin merasa kayak mungkin saya bahagia nanti kalau saya kuliah, seperti itu. Jadi saya cepat mengambil keputusan di situ tanpa berpikir lebih panjang lagi bagaimana akan konsekuensinya kalau misal ternyata begini kalau kuliah. Dan ini kenapa saya dihadapkan akhirnya kayak stres akademik, merasa tertinggal, kurang dukungan, dan itu sangat penting bagi saya sih. Tapi ya begitu, saya terlalu cepat ambil tindakan sebelum saya berpikir panjang, seperti itu. Cepat ambil tindakan ya Kak Cica. Gitu. Jadi ini sebenarnya cukup panjang alurnya, bisa sampai Kak Caca itu selesai. Karena sebenarnya sebelum Kak Caca kuliah itu sudah ambil tindakan yang memang mungkin kurang untuk Kak Caca. Karena di awal cuma pikir hasilnya, tapi Kak Caca tidak pikir selama saya kuliah hambatan apa yang saya alami. Itu yang Kak Caca alami sekarang. Ya. Dari semua rangkaian cerita Kak Caca sampai di masalah karena kurangnya dukungan, sejauh ini dari kedua hal tersebut, tantangan, merasa tertinggal dan dukungan orang tua, yang mana paling mempengaruhi menurut Kak Caca? Keadaan saya yang stres akademik, dukungan dari orang tua. Itu cukup berpengaruh untuk Kak Caca. Iya, karena kita kan butuh dorongan ya, butuh dorongan. Kalau misalnya kita lagi terpuruk juga, pasti kita butuh salah satu orang untuk cerita, karena tidak mungkin saya juga untuk pendam semuanya, seperti itu. Tapi mungkin saya juga kadang sungkan untuk mengeluh sama orang tua saya kalau dalam keadaan seperti ini, karena saya merasa juga orang tua saya pasti lebih capek dengan saya, seperti itu. Jadi saya lampiaskan ke orang yang betul-betul saya percaya, seperti itu. Jadi setelahnya apa ya, saya mengeluarkan, saya merasa bahwa agak sedikit tenang, apalagi kalau misal orang itu membuat saya lebih termotivasi dan membuat saya lebih apa ya, lebih terdorong dalam hal apapun yang membuat saya terpuruk. Misalkan saya lagi cerita tentang ini, tentang saya selalu kumpul tugas lama tentang ini, tapi dia selalu inginkan kalau ini adalah proses atau apa hal positif lah gitu tentang diri saya, dan membuat saya motivasi. Jadi saya merasa iya betul, sadar lagi kembali, seperti itu. Jadi menurut saya betul-betul dukungan berpengaruh sih, seperti itu. Jadi makanya saya merasa saya sangat butuh dukungan dari orang tua, dari orang tua saja, dari teman juga, sehingga itu membuat saya stres akademik karena kurangnya dukungan.
teman seperti itu. Sini saya tidak bisa kasih hal yang lebih untuk Caca. Mungkin dari masalah hikmah hubungan orang tua untuk kembali ke orang tua Caca. Dan saya tidak punya wewenang untuk mengarahkan mereka untuk apa Caca. Untuk masalah teman, seusahakan untuk dukung Caca ke depannya. Nah, masalah oke, kelihatan saja semua. Mungkin memang semuanya lagi di fase berat, lagi di fase yang semuanya bertabrakan. Jadi buat semua